Fa inna tawakkula mongko satemene tawakal mongko satemene apa pasrah iku manzilun derajat mimmana zilid dini saking pira-pira derajat ing dalem agama. Jadi tawakul pasrah itu merupakan derajat tingkatan ibarat dalam desa, beda RT, beda RW, beda lurah, ongkepole, beda camat, itu kedudukan dalam pemerintahan. Juga dalam beragama, yaitu ada namanya tawakul, pasrah tawakal. Kalau orang sudah sampai pada makom tawakal, itu namanya mendapat kedudukan di dalam agama. Bediki ya kedudukan keng mongku Gusti Allah. Wa maqamun lan derajat mimma qamatil muqinin saking pira-pira derajate pira-pira wong kang padha ngiyakinaken kabeh. Jadi tawakal merupakan kedudukan ini sama dalam pabrik beda manajer, beda ini. Kemudian tawakal termasuk kedudukan dari beberapa kedudukan orang yang yakin. Beda yakin dak neko, beda yakin dak rezekina pangeran. Bal huwa bali utawi tawakal iku mim'ali darajatil muqarrabin, iku setengah saking pira-pira luhur dukur tingkatan tingginya pira-pira derajate wong kang padha cedhek kabeh ing Gusti Allah. Bal wa mim'ali saking luhur-luhure darajatil muqarrabin saking pira-pira derajate wong kang padha dekat pada Allah, cedhek ing Allah. Wa huwa hale utawi tawakal fi nafsi ing dalam datiane tawakal iku ghamidun samar min haitsul ilmu saking sekirane utawi ilmu. Tawakal kalau dilihat dari segi ilmunya itu sulit dipahami, sulit memilah-milah dalam segi ilmu. Ghamidun samar, sulit min haitsul ilmu kalau ditinjau daripada ilmu. Untuk mengetahui tawakal itu bagaimana, sulit kalau dipandang dari segi pengetahuan tentang tawakal. Kemudian summa huwa mongko kari-kari utai tawakal iku syakun abot, berat, tidak gampang orang bertawakal. Bal summa huwa mongko kari-kari utawi tawakal iku syakun abot min haitsul amali amalu saking sekirane utawi amal ditinjau dari untuk mengamalkan orang itu bisa tawakal sulit, repot, berat. Orang tawakal itu melakukan tawakal. Dari untuk mengetahui tawakal sendiri itu adalah dalam segi pengetahuan itu samar. Kemudian ditinjau dari bagaimana pengamalannya tawakal itu adalah berat. Itu diantaranya mengamalkan ilmu. Kemudian dari segi apa? Bedene tawakal itu dikatakan samar, sulit. Wa wajuhu mudi utawi dalane samare tawakal. Jadi ilmu itu memang berat untuk mengetahuinya, harus fokus. Kita harus diberikan semuanya kepada ilmu. Cek mingkiming ibarat ngaji itu harus total menghadap kepada ilmu itu. Wa wajuhu mudi utawi dalane wajahi samare tawakal min haitsul fahmi saking sekirane utawi memahami. Min haitsul fahmu dan orang ahli nahwu haitsu itu idhofanya pada jumlah, maka min haitsul fahmu karena gak ada yang belajar nahwu langsung baca poin seperti yang artinya itu.
Karena yang dikehendaki dengan kata-kata itu adalah pengertiannya nyampai ada artinya orang yang mendengarkan itu tujuannya. Kemudian bagaimana bedanya tawakal itu dalam pengertian kau sulit? Nah ini kok kesulitan. Ana mulahadatul asbab, satu ni ngelirik piro-piro sabab, satu ni ngelirik memandang, melihat ajling depan senapan sebab wal iktimad dalam tetanggenan ngandelaki can medurana mengandalkan tetanggenan alaiha ing atas asbab iku syirkun syirik fi tauhid ing dalam nyuwijiaken ing Allah. Contohnya yang gamblang, misalnya sampean nyelok cetak terus peberese sareng Gusti Allah, can sampean kok terus berese ngenompel ria. Oh niku artinya anna mulahadatul asbab satu ngeliri ing pira-pira sebab terus berese ngenom epil niku sebab, terus beres bisa beres sebab ngenom epil alirik dan sebab. Apa sebab epil? Terus kenyang ngakan, terus dia PC alako, sebab alako oleh PC. Niko nyaman alako bekerja itu namanya sebab. Kemudian anna mulahadatul azwa satu ngelirik sebab alako ngakan nginompil walitima dalam tetanggenan ngantelaki ala yang tisabab iku syirkun syirik fi tauhid dalam nyuwijiaken ing Allah. Kan karep menasakan itu bertauhid semuanya akan disandarkan pada Allah. Saya bengenyang semua soki semua boros sobung pole angin Gusti Allah. Tapi Allah itu mempunyai sunnah. Allah biasa menyembuhkan orang kalau minum obat. Tentu. Kemudian harus pasrah tawakal kepada Allah, karena yang selainnya Allah itu tidak bisa apa-apa. Tapi harus melalui sebab. Tidak bisa orang itu teropese nang-nang tok talako tak oleh. Sebab kau angkui. Atau namanya sunnatillah. Kemudian setelah melakukan sebab kok yang dilihat itu adalah tetanggenan dan tetanggenan. Engkau muntalah kau tak kira oleh PC. Engkau muntah minum obat tak kira beres. Engkau muntah tak kira kenyang. Itu namanya melihat sebab. Iktimat elang pengirana aslinya yang menyembuhkan orang itu. Hilang Allah yang memberi rezeki, berarti rezekimu tergantung kepada kamu yang beri rezeki. Berarti pangeran itu punya saingan. Allah itu adalah ahad, satu yang memberi rezeki, yang mengenyangkan, yang menyembuhkan, yang mengayahkan, yang menyebabkan fakir. Semuanya itu lainnya tidak ditolong oleh siapa-siapa. Ini akidah. Tidak ditolong siapa-siapa. Perbuatan Allah itu tidak ditolong oleh Allah, tidak ditolong oleh siapa-siapa. Justru lainnya Allah yang ditolong oleh Allah. Kenyataannya yang terjadi adalah sebab yang tampak mata. Bener yang lapar, derem matro kenyang nyari sebab kenyang bi Allah apa kenyang nabe makan. Lah orang itu adalah yang dilihat adalah sebab. Tetanggenan itu mengandalkan, melupakan Allah. Misalnya ketika sakit perut minum obat. Lalu kamu meyakini iktimat pada obat itu bukan seharusnya. Alhamdulillah Gusti boleh beberes sareng sambian. Berarti sebab obat tidak digubris oleh sambian. Ini adalah disembuhkan oleh Allah. Kalau sampian iktimat kepada tetanggenan mengandalkan nepil, hilang pengiran, nah itu namanya syirik dalam ketauhidan sampean. Artinya sampean tak melolo dari Gusti. Ada yang diyakini selain Allah, ada yang berperanan di situ.
Lah ini tauhid penting dan teniku. Maka dikatakan orang tawakal itu sulit. Dari mana kesulitannya? Dalam segi pengertiannya, karena orang melirik melihat pada sebab dan ngandelaki sebab, itu syirik di dalam ketauhidan kepada Allah. Qotuna dalam hati, semuanya tidak bisa apa-apa kecuali Gusti Allah. Sebab apa? Seperti gak ada apa-apanya, tapi harus dikerjakan. Lah ini kusterosa wa tadzakul utai abot sengkaan haninggal sebab asbabil kulliyati kelawan total sekaban iku nun cacat fi sunnah ing dalam sunnah Nabi wa qad hulan cacat fi syar'i dalam syara. Karena yang meyakini, karena diyakini bahwa orang yang memberi rezeki itu adalah Allah, yang mengenyangkan itu adalah Allah, yang menyembuhkan itu Allah, kemudian kamu malas untuk minum obat, malas untuk bekerja, karena semuanya itu berkeyakinan bahwa semuanya itu yang menata, yang memberi rezeki itu Allah, kemudian diam. Tawakal karena ikut ta'nun fi sunnah, nyacat. Nabi tidak berbuat semacam itu. Nabi juga berobat, gitu loh. Cekno mano tokal talako ikeringonku deki mentak kendile ngonjol mitep labang gerabak kuang. Terus waqat ulun cacat fi syar'i ing dalam syara, itu kesulitannya. Karena semuanya yang beri rezeki itu Allah, yang menyembuhkan, yang mengenyangkan oleh Allah itu adalah Allah, kemudian diam. Waktunya makan, enggak makan, itu pekenyang bi Allah. Sunnatillah itu, adatillah harus dilakukan. Karena tawakal kepada Allah, itu kesulitannya kan. Nanti kalau bekerja mantelaki lakuna are asla peloko ning ria engko mun benengko sapa senge ngono kake gua le dadi pangeran lah. Semua itu adalah itu keyakinan, itu keyakinan yang tanpa itu harus dilakukan. Kalau tidak dikerjakan, ta'nun fi sunnah, cacat di dalam sunnahnya Nabi, wa qatulan cacat fi syar'in dalam pelaturan syariat, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh Nabi atau yang diperbuat Nabi, itu namanya sunnah. Nabi juga berobat, minum madu kayaknya Nabi itu. Umat tua. Nabi Musa pernah sakit. Diberitahukan Nabi Musa kalau sakit minum ini. Enggak minum, enggak disembuhkan oleh Allah. Hanya diedukanin sareng Allah Ta'ala. Ikuti masyarakat umumnya bagaimana gitu loh. Dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita taubat. Kecuali memang yakinnya mapan ungku, memang kelasa. Karena gila itu tawakal itu manzilun min manaziliddin. Kalau belajar ya belajar dikit-dikit, walaupun bekerja sawahnya eroman hasil elangaki kecakang na beniko kapi bela sesampian Gusti. Itu namanya mengembalikan pada aslinya. Haqaiq itu namanya. Kemudian seterusnya wal itimadu alaiha syirkun fid din wa tathaqul anabil kullatun fi sunnah. Wal itimad utawi tetanggenan ngandelno, wal itimad utawi ngandelno alal asbab ing atase biro-biro sebab, mengandalkan sebab. Min ghairi antara saking liyane yento saking tompo ora ningali sira asbaban ing pira-pira sebab. Kalau kamu mengandalkan itimat ngandelno sebab, tapi sira
min ghairi antara saking ora yen to ningali sira asbaban ing pira-pira sebab iku taghirun ngawahi fi wajil akli ing dalam penemune akal wan imasun dan kesan nyilem terseluruh fi umratil jahli ing dalam jerone kebodohan. Kemudian kalau mengandalkan sebab muntah nginum obat engko tak kira burus. Nah, pengiran sobung langsung nganti lagi asbab muntala kongko tak kira ngakan itimat pada sebab, tapi tidak melihat pada beberapa sebab, tidak melihat hanya satu arah sebab, tidak melihat daripada sebab-sebab yang lain. Itu namanya taghirun fi wajil akli, merubah akalnya orang, merubah jalannya berpikir. Contohnya engko montak meleh montak ngangit talpil gak sembuh. Lihat dulu bersebab lain, makan dulu. Kalau kamu langsung minum obat tidak makan, perutnya kempong, makan obat justru obatnya nanti jadi masalah, gitu loh. Apa kamu nyelo cetak, kenapa kurang darah, ronginom bareng nis manis, gula, air gula. Ya lihat dulu kadar gulanya berapa dalam dirimu. Mun kadar gulanya 400, ronginom gula, bitung gula, karena darahnya itu nek sangang bolo, akhirnya minuman jadi apa? Racun. Jadi ilmu kedokteran itu adalah sebab-sebab. Sakit apa kamu? Sakit ini, penyebabnya apa? Kemudian minum obat ini, obat yang diminum itu mengandung apa? Gitu loh. Konyek, ngandung apa konyek? Itu ilmu kedokteran. Terus sakitnya itu sakit apa? Nanti kalau diobati ini menyebabkan ini. Itu namanya ilmu kedokteran. Ben sakit tabu, mun minum racun di rumah mate lah kan gitu. Tapi bukan berarti racun yang membunuh, memang waktunya saatnya tidak boleh kemudian minum racun, karena semuanya yang memastikan itu Allah, itu namanya bunuh diri. Kalau demikian itu kesulitnya orang bertawakal. Itu kesulitnya sana, cara mengamalkan ya begitu. Kemudian ekala panjenengan joku ngebagus sanyare rosoan olehna banyak ladaku maku tarunan ketahuitan engko ya cakang waktu dibuang itu cakangnya itu dibuang, itu namanya tawakal atau ketauhid, karena tauhid itu adalah ada hubungannya dengan tawakal. Engki bila sesampian Gusti bene pola na bulu cakang umpama na bulu cakang engki cakang ngabule niku kedune panjenengan tidak bisa lari itu. Itu kesulitannya karena orang yang mengandalkan iktiman pada sebab tapi tidak melihat pada sebab-sebab yang lain, itu namanya akalnya itu adalah melalui jalur lain, merubah akalnya, dan dia itu adalah gimana? Masuk ke seluruh nyelam dalam kebodohan. Nah, itulah bentawakal tok ruwet dia mana yaci. Kemudian watakiku makna tawakuli utawi nahkikno metoju memapan ilmu tawakal ing dalam ate ala wajin ing asidalan ya tawafuku kang dadi cocok fi dalam wajah, kang dadi cocok fi dalam wajah apa muqtado tauhid, apa tatrapani tauhid, tuntunane tauhid, wan naklilan dalil nakli kan itu dalil dari kanjeng Nabi utai dalil Al-Qur'an, dalil hadis, itu namanya dalil nakli. Wa syarilan dalil syara Al-Qur'an iku fi ghayatil ghumudi ing dalam kato-kato samar metoju tawakal ing dalam ate.
Derama kira-kira engkau dia tu orang sepasrah dengan Gusti Allah Taala, pasrah nak gelak cocok kelaban ketauhidan sesuai kelaban dalil nakli wa syar'i itu fi ghayatil ghamudi dalam kata-kata samar sulit dengan telaki dak lain Allah re kocak tawakal gitu loh. Kemudian terlambas tak laku atau apa tidak kerja padahal malas atau wakal di Allah Ta'ala benar malas kuai ledung tedungan tak boleh langker bitret tanya kena serigia ya teren nasegia nasein taregia. Jadi untuk mendudukkan tawakal di dalam hati kemudian cocok kepada ketauhidan dan dalil nakli wa syar'i itu fi ghayatil ghamudi dalam kata-kata samar wal usri lan angin. Itulah ilmu layak wa ora kuat tidak mampu ala kasbihadal ghita ingatasi buka ikilah tutup-tutup mengungkap bagaimana tawakal yang sebenarnya, tidak mampu untuk mengungkap apa tawakal yang sebenarnya yang menutupi hati sehingga tawakal yang sebenarnya itu begini masyiddatil khafa'in dalam sertane sangat samar. Tawakal itu samar. Siapa yang mengungkapkan yang tawakal yang sebenarnya itu tidak bisa terungkap illa sama siratul ulama angin limpat-limpati ulama, kecuali ulama yang limpat, yang pintar, yang alim, yang mengungkapkan apa tawakal yang sebenarnya itu. Siapakah ulama yang limpat, yang cerdas itu? Alladzina, yaitu ulama iktahalu kang celak dari mana? Min fadlillah, saking anugerah Allah. Celak itu menurut yang acelaan muntak pati jelas makrifat sorona be acelak pakai kosok gula me tak rabun me tak abilen soro acelan. Ulama-ulama itu pakai celan bukan celak gua tapi min fadlillah anugerah Allah celan pakai gua bi anwaril haqaiqi kelawan piro-piro cahayane piro-piro haqaiq, hatinya diberi cahaya ini celan. Jadi tampak tawakal yang sulit itu terungkap oleh hati-hatinya orang-orang yang ulama yang limpat itu karena hatinya acelan padeng bi anwaril haqaiq lan piro-piro cahayane haqaiq yang sungguhan. Yang sungguhan ini cuman Allah tok. Itu loh. Maka bi anwaril haqaiq sungguhan ini cuma Allah tok. Sewujud niku sungguhan cuma Allah Taala tok. Gitu loh. Selainnya itu diwujudkan. Yang kuasa cuma Allah Ta'ala tok. Kok ada orang kuasa itu diberi kuasa, sewaktu-waktu akan dicabut. Berarti yang kuasa itu siapa? Itu hak, yang hak itu cuma Allah Ta'ala tok. Selainnya itu adalah dia tipu daya. Makanya kalau orang kena tipu itu namanya orang sombong, dikira itu miliknya sendiri. Kalau orang itu hatinya penuh dengan nurul anwarul haqaiq, rendah. Makanya ulama-ulama yang dulu itu tajling lange songkan karena dalam hati kenapa berisi anwarul haqaiq, yang hak itu cuma Allah Ta'ala tok. Jadi nondu dan to ulama-ulama kota yo kodonga dan to. Kalau ulama-ulama desa dulu itu karena yang ditekan dulu adalah hatinya. Anwarul haqaiq sekebasa cuma Allah Ta'ala tok. Jadi tawaduknya itu bukan dibuat-buat. Memang merasa dirinya gak bisa apa-apa, semuanya itu milik sampean Allah. Itu namanya ilmunya itu duduk, bukan di lisan, bukan di leher. Alhamdulillahnya itu menyatu dalam hati. Makanya para sahabat berkata,
ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat sesuatu, aku tidak memandang sesuatu illa ra'aitullaha qabla, kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Jadi alam ini kealengan pangeran. Kealengan pangeran seperti yang dicontohkan gua bede kutang raja jemur, bede neng teranian kutang kealengan sosok, padahal sosok na sobung tak katon. Bede orang lapar tadi peseme, bede dompet merah, bede pinggir embong selebih tampak dulu apa nah pesena dompet agak kela. Itu contohnya orang yang hatinya itu adalah celaan dengan fadlillah bi anwaril haqaiq, justru melihat alam itu alamnya kealengan si kebesar. Itu namanya imannya, ilmunya duduk meletuju tenang gitu loh. Mon ki jung ginjung iku laku tenang lem-lem ruwat lop pada pangeran daki mau lengamuk kendila yang temaki, ya Allah kok menurutin nafsu ledonto. Itu namanya ilmunya tidak duduk. Para ulama yang mengungkap, yang tahu kepada apa sebenarnya tawakal itu, hatinya celaan binape bi fadlillah, tak tidak merasa itu dirinya sendiri yang tahu, karena penuh dengan cahaya haqaiq. Fa absaru mengkoningali sopo sama siratul ulama, limpat-limpati ulama, wa ta'aqqulan nahqiqno tojulah tak ginjang-ginjung. Setelah mengetahui sebenarnya apa itu tawakal, tsumma nataqu mungko kari-kari ngucap no bil irabi, kelawan menjelaskan, karena melihat dengan mata hati. Ibaratnya panjenengan ndak songai nemu ular rajo kene kuat ular karena kelihatan mata ingin menyampaikan pada orang apa yang tampak. Karena dia ulama-ulama tadi setelah melihat bagaimana takwa yang sebenarnya, ngerti di dalam hatinya, sekiranya pengertian itu adalah disalurkan pada orang lain, maka pakai kata-kata. Tsumma nataqu bil i'rab, menjelaskan amma saking barang syahidu kanyakseni kang ningali sapa ulama min haitsun tantaku min haisu istantaku, saking sikirane amri ngucapaken, saking sikirane ada yang menuntut untuk membicarakan, ingin menyampaikan pada orang lain. Berbicara itu karena ingin menyalurkan pengertian ilmu sebagai dalam atina. Karena kalam itu adalah alat untuk menyalurkan isi hati. Misalnya bulan di pengertian, dharma pengertian ini sekiranya disalurkan pada orang lain, pakai apa caranya? Kata-kata hehehe cek desah berleduk lah kan gitu. Inginnya itu menyampaikan sesuatu dalam hati, sesuatu yang ada di dalam hati tidak bisa tersalurkan pada orang lain kecuali pakai kata-kata. Ulama-ulama yang limpat ingin mengajarkan, menyalurkan, menularkan ilmu tawakal. Bagaimana setelah melihat untuk menyalurkan pengertian, ya berbicara seperti tadi, ular ingin disalurkan pengertian gele ataharat ular le kata-kata itu menyalurkan isi hati untuk disampaikan pada orang lain. Kok pakai kitab lebih selamat. Sebab kenapa? Muntah pakai kitab, kemudian pengertian orang itu sampai jauh, disangkanya ilmu anyaran deki teti fitnah. Itu harus ada referensi. Kalau orang sebelumnya nggak ada keterangan semacam ini, kemudian tidak ada referensi, nanti terjadi apa? Ilmu anyaran. Itu ihya yang membicarakan semacam itu, yang kamu yang ketelatan. Sebab kita sebab lemari
ngetok. Bolehnya kitab Ihya katanya kalau ada di rumah itu bisa selamat dari kebakaran. Tapi mulai kitab Ihya sebelum Roma atau bocah. Akhirnya kalau ada orang membaca disangka ilmu baru. Kalau pakai referensi unda itu beda pedoma berarti benih ilmu anyaran. Kamu yang anyaran. Ibu tahu kan bab kitab ini sama dengan beda tikus mati kelaparan bedeli di lumbung padi. Tikus mati kelaparan bedeli di lumbung padi. Ini artinya apa ya? Me bisa mat lapar yang beda lumbung padi. Me bisa tak tahu yang kita beda sedia. Pada beda ya. Beda jadi bejodoh mati lapar. Kering lalang kanan tegakan lapar berarti salah tibi gitu itu. Setelah diungkapkan dipengerti anyaran itu kalau pakai referensi enggak memang saya kita pasti pernah ngetok gitu loh tak kober meleh neko wananul an nabda'u bi dzikri fadilati tawakkul. Untuk selanjutnya Senin boleh mulai kata Imam Ghazali akan menerangkan tentang apa fadilana tawakal pada muqaddimana, kemudian diberi keterangan tauhid fi syatril awal min kitab wa nadhkuru halat tawakkul wa amali fi syatrisan. Ini ko ilmu mun ibhas muka-muka ilmu simam Fa'ad wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.